Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila kalian kufur, sesungguhnya siksaanku sangat pedih. Dan kalau seorang bersyukur, dia tidak perlu khawatir datang musibah, karena Allah telah menjamin, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak perlu menyiksa kalian sepanjang kalian itu bersyukur dan beriman. Jadi kalau seorang bersyukur terhadap hujan tersebut, maka itu sebab yang membuat hujan itu menjadi hujan yang baik dan membawa keberkahan. Kemudian yang kedua dari sunnah pada saat turun hujan adalah seorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a mataran qala Allahumma sayyiban nafi'an." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau melihat hujan, maka beliau berkata, "Ya Allah, jadikanlah ini adalah hujan yang bermanfaat." Iya. Jadikanlah hujan yang bermanfaat. Jadi itu doa ringkas kalau melihat hujan, Allahumma sayyiban nafi'an. Iya. Jadi kalau misalnya khawatir ini ada hujan deras, ya hujan terus menerus, tapi kalau dia sudah baca doa itu tidak perlu khawatir, karena itu adalah bentuk dari rahmatnya kepada dia, percayanya kepada Allah dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hujan tersebut akan membawa manfaat. Kemudian perlu diketahui juga di musim hujan itu, pada saat hujan turun itu sebenarnya banyak pintu-pintu ibadah di situ. Itulah keistimewaan hidup seorang muslim dan muslimah. Dia berada di kondisi apapun, ada pintu ibadah baginya. Ada pintu ketaatan. Ada jalan dia beribadah kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ada jalan dia lebih memperbanyak bekal-bekal dan pundi-pundinya untuk dia bawa ke negeri akhirat. Ya. Karena itu pada saat hujan turun, itu adalah salah satu tempat doa mustajabah. Pada saat hujan turun, itu salah satu tempat doa mustajabah. Nah, ini kadang di masyarakat kita juga kalau berdoa, Masya Allah, ada yang sepertiga malam terakhir, di sholat tahajudnya, atau dia doa antara adzan dan qomat, di sujud, itu bagus semuanya ya. Di hari Jumat dia berdoa sungguh-sungguh cari tempat mustajabah. Tapi dia lupa di musim hujan itu, pada saat hujan turun, itu juga doa mustajabah. Coba tadahkan tangan kepada Allah, panjatkan doa-doa kepadanya pada saat hujan. Ya. Maka itu diantara tempat doa itu mustajabah. Karena itu datang di dalam sebagian hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh sebagian ulama kita atau dihasankan, disebutkan diantara tempat doa mustajabah adalah ketika hujan turun. Ketika hujan turun, maka seorang memperbanyak dari doa pada saat hujan itu. Kemudian yang keempat dari etika juga pernah digambarkan oleh Nabi dan dicontohkan oleh beliau dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Pernah turun hujan menimpa para sahabat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada di situ. Beliau menyingkap sebagian bajunya, menyingkap sebagian kain beliau sehingga badan beliau yang mulia terkena hujan secara langsung. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu hadithu ahdin bi rabbih." Sungguhnya hujan ini dekat masanya dari Rabb-nya. Dekat masanya dari Rabb-nya. Artinya hujan turun dari mana? Dari langit. Dan Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit. Iya. Dia ini dekat dari, sudah dekat masanya dari Rabb-nya. Dan itu bahasa muncul dari Nabi. Kalau kita di bahasa umumnya kita bahasakan itu bahasa kerinduan. Itu bahasa kerinduan. Biasanya kalau kita merindukan sesuatu, ada hal-hal yang terkait dengan sesuatu itu, begitu muncul yang terkait dengan sesuatu yang kita rindukan, maka yang muncul ini akan mengingatkan kepada apa yang kita rindukan. Iya. Dan seorang mukmin seperti itu. Itulah keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di suatu pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat subuh dan telah terjadi hujan di malam hari. Maka beliau berkata kepada para sahabat, di pagi hari ini ada yang masuk di waktu pagi dalam keadaan dia beriman kepada Allah, kafir kepada bintang-bintang, dan ada yang
masuk di pagi hari dalam keadaan dia beriman kepada bintang-bintang, kafir kepada Allah. Ya. Adapun yang berkata kami mendapat hujan karena telah muncul bintang ini dan bintang itu, nah ini yang dianggap kafir kepada Allah. Karena dia nisbatkan hujan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal hujan itu memang betul dari sebab-sebab alami itu ada. Kalau misalnya di penelitian curah hujan bisa diteliti, tapi itu semuanya perkiraan namanya. Perkiraan. Ya, makanya seperti yang dipaparkan tadi, hujan itu berubah-ubah. Kebiasaannya memang begini dari bulan ini sampai bulan ini. Tapi ternyata ada perubahan-perubahan. Nah, itu kan memang karena asalnya itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sudut penyandaran nikmat, kita tidak boleh sandarkan nikmat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, adapun orang yang berkata, mutirna bi fadlillahi wa rahmati, kami mendapatkan hujan disebabkan karena keutamaan Allah dan rahmatnya, maka inilah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka hujan itu selalu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.